Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifah, mahasiswa akuntansi syariah di Universitas Islam Negeri Madura dengan NIM 23383042092. Pada video ini saya akan membahas 5 soal yang terkait di akuntansi manajemen. Penjelasan ini akan saya sampaikan secara bertahap, mulai dari soal pertama sampai soal kelima, agar lebih mudah dipahami. Baik, kita masuk ke soal pertama. Pada soal pertama, saya diminta menjelaskan pengertian, tujuan, dan perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan, serta memberikan contoh penerapannya. Nah, akuntansi manajemen adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi keuangan yang digunakan oleh pihak internal perusahaan, khususnya manajer, untuk membantu dan mengambil keputusan. Jadi bisa dibilang akuntansi manajemen bukan hanya mencatat, tetapi juga membantu menganalisis kondisi perusahaan. Misalnya, seorang manajer ingin tahu apakah usahanya sudah efisien atau belum, atau ingin menentukan harga jual produk. Nah, informasi itu dapat dari akuntansi manajemen. Jadi perannya sangat penting dalam menjalankan bisnis. Tujuan akuntansi manajemen itu ada 3. Yang pertama, untuk perencanaan, artinya perusahaan bisa membuat rencana ke depan sesuai menyusun anggaran. Kedua, itu pengendalian, yaitu perusahaan bisa membandingkan antara rencana dan kenyataan. Misalnya, biaya yang direncanakan sekian, tapi realisasinya lebih besar, berarti perlu dievaluasi. Yang ketiga, yaitu untuk pengambilan keputusan seperti menentukan harga jual, jumlah produksi, dan strategi bisnis lainnya. Selanjutnya, perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Jika akuntansi manajemen digunakan untuk internal perusahaan dan bersifat fleksibel, sedangkan akuntansi keuangan digunakan oleh pihak luar seperti investor atau harus mengikuti standar tertentu. Selain itu, akuntansi manajemen lebih fokus ke masa depan, sedangkan akuntansi keuangan fokus pada laporan masa lalu. Sebagai contoh, pada usaha makanan seperti ayam geprek, nah, pemilik usaha harus menghitung biaya produksi terlebih dahulu sebelum menentukan harga jual. Jika satu porsi sekitar Rp10.000, maka harga jual harus lebih tinggi mendapatkan keuntungan. Nah, proses ini merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, di mana pada soal kedua saya diminta menjelaskan peran akuntansi manajemen, tema baru, dan etika profesi. Nah, untuk peran akuntansi manajemen cukup penting dalam perusahaan. Pertama, membantu perencanaan dengan menyusun anggaran. Kedua, membantu pengendalian dengan memantau pengeluaran. Dan yang ketiga, membantu pengendalian keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan. Saat ini juga ada perkembangan baru dalam akuntansi manajemen. Salah satunya adalah digitalisasi. Artinya, proses akuntansi sekarang banyak menggunakan teknologi atau software, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, ada juga konsep sustainability atau keberlanjutan, di mana perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Dalam menjalankan tugasnya, akuntansi juga harus memiliki etika profesi.
Misalnya harus jujur, objektif, dan menjaga kerahasiaan data. Contoh, akuntan tidak boleh memanipulasi laporan keuangan karena hal tersebut bisa merugikan perusahaan. Dan selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Pada soal ini saya diminta menjelaskan klarifikasi biaya. Nah, biaya adalah pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan produk dan jasa. Biaya dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, itu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang bisa langsung dikaitkan dengan produk, seperti bahan baku. Sedangkan biaya tidak langsung itu seperti listrik. Kedua, itu biaya tetap dan variabel. Nah, biaya tetap itu tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Meskipun jumlah produksi dalam keadaan banyak ataupun sedikit, biaya tetap itu tetap tidak berubah. Nah, contohnya itu seperti sewa tempat. Sedangkan biaya variabel berubah sesuai jumlah produksi. Seperti itu bahan baku sendiri. Jika produksinya banyak, maka bahan bakunya banyak. Dan jika produksinya sedikit, maka bahan bakunya juga sedikit, yakni variabel. Dan yang ketiga yaitu biaya produksi dan non-produksi. Biaya produksi berkaitan langsung dengan proses produksinya. Sedangkan biaya non-produksi itu seperti pemasarannya. Contoh itu pada usaha ayam geprek lagi. Ayam dan tepung termasuk biaya langsung. Listrik termasuk biaya tidak langsung. Dan sewa tempat untuk menjualnya itu atau tempat membuatnya ayam geprek itu termasuk biaya tetap. Dengan memahami klarifikasi ini, perusahaan bisa lebih mudah mengontrol biaya. Dan kita masuk ke soal yang keempat, yaitu activity based costing atau ABC. ABC adalah metode pembebanan biaya berdasarkan aktivitas. Metode tradisional sering akurat karena biaya dibebankan secara umum. Dalam ABC terdapat cost driver, yaitu faktor penyebab biaya, seperti jumlah produksi atau aktivitas tertentu. Misalnya, biaya produksi dan pengemasan dibebankan berdasarkan aktivitas masing-masing produk. Dengan metode ini, perhitungan biaya menjadi lebih akurat. Dan soal yang terakhir itu tentang activity based management atau ABM. ABM itu adalah pendekatan atau meningkatkan efisiensi dengan mengelola aktivitas. Nah, ABM berhubungan dengan ABC, berhubungan dengan soal yang keempat, karena menggunakan data aktivitas. Dalam ABM, aktivitas dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang memberikan manfaat langsung pada produk, seperti proses produksi. Sedangkan aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang tidak perlu, seperti waktu menunggu. Dengan menerapkan ABM, perusahaan dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam membantu perusahaan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dari perusahaan itu kan kita dari akuntansi manajemen kita itu bisa merencanakan bagaimana rencana kita membuat usaha, terus pengendalian, pengambilan keputusannya kita itu seperti itu. Jadi akuntansi manajemen itu sangatlah penting
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di penjelasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang akurat atau masih tidak jelas, karena saya hanya seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.